Itu saya Renaldi Wijaya dari kelompok 8. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Apa sih akidah itu? Kata akidah sendiri dari kata al-aqdu yang artinya kokoh, kuat, dan erat. Dari sini, maka bisa diketahui bahwa kata akidah secara bahasa berarti keyakinan yang kokoh atas sesuatu sehingga tidak ada keraguan yang mengiringinya. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya di dalam Islam. Akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah diartikan sebagai ikatan atau keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah adalah sebagai keimanan yang kuat terhadap sesuatu zat tanpa adanya keraguan. Baik, perkenalkan, nama saya Nina Herolina Mulyasa. Saya akan melanjutkan materi dari Renaldi Wijaya B. Ruang lingkup dalam pembahasan akidah. Menurut buku Sistematika Hasan al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi 1. Ilahiyat. Ilahiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, dan masih banyak yang lainnya. 2. Nubuat. Nubuat yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasul dan Nabi. 3. Ruhaniyat. Ruhaniyat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, roh, setan, iblis. 4. Sam'iyat. Sam'iyat yaitu tentang segala sesuatu yang bisa diketahui lewat sami, yakni dalil nakli yang berupa Al-Quran atau As-Sunnah. Tidak hanya itu saja, namun pembahasan akidah juga dapat mengikuti arkanul iman, yaitu 1. Kepercayaan adanya kepada Allah dan sifat-sifatnya. 2. Kepercayaan tentang alam gaib. 3. Kepercayaan kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. 4. Kepercayaan kepada hari akhir serta peristiwa-peristiwa pada saat itu. 5. Kepercayaan kepada takdir Allah atau qada dan qadar. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Julianto. Yang C itu sumber dan fungsi akidah. Sumber fungsi akidah 1. Al-Quran sebagai firman Allah dalam Al-An'am 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan dibutuhkan oleh benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Al-Quran yaitu sebagai sumber akidah yang pertama. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, As-Sunnah, yaitu sumber akidah yang kedua. Seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tetapi maknanya datang darinya. Firman Allah dalam An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat sesuatu, maka kembalikan kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Yang ketiga, akal sehat manusia. Akal sehat manusia menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta pada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. 4. Fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Bahkan ketika ditimpa musibah pun banyak manusia yang menyerah kepada Allah, bahkan meminta pertolongan kepadanya.